Bayangkan kalau Bank Sentral Asia, BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, tiba-tiba diambil alih oleh pemerintah. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini muncul desakan dari sejumlah tokoh agar pemerintah mengambil kembali 51% saham BCA. Alasannya, saham itu dianggap milik negara karena dulu BCA pernah diselamatkan lewat skema BLBI. Bahkan ada yang bilang, pengambil alihan ini bisa mendatangkan ribuan triliun untuk kas negara. Tapi tunggu dulu, isu ini langsung bikin panas. Investor khawatir, DPR mengingatkan soal stabilitas, dan pihak BCA menegaskan kabar itu tidak benar. Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Benarkah pemerintah bisa seenaknya mengambil alih bank sebesar BCA? Atau ini cuma wacana politik yang bisa mengganggu kepercayaan pasar? Isu ini pertama kali muncul dari Sasmito Hadinegoro, Ketua LPEKN dan ekonom UGM. Ia mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil alih 51% saham BCA tanpa membayar, dengan klaim bahwa saham tersebut bagian dari aset negara yang hilang akibat skandal BLBI di akhir 90-an. Usulan ini kemudian mendapat dukungan dari beberapa pihak, termasuk PKB dan aktivis seperti Ucok Sky Kadafi dari CBA, yang menilai pengambil alihan bisa menjadi langkah keadilan sejarah. Namun, tidak semua pihak setuju. Anggota DPR dari fraksi PKB sendiri, Tommy Kurniawan, justru mengingatkan agar isu seperti ini tidak menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, mengungkit kembali kasus lama tanpa dasar hukum yang jelas bisa mengguncang kepercayaan investor dan merusak stabilitas ekonomi Indonesia. Mengingat, BCA saat ini adalah bank swasta paling sehat, dengan ratusan triliun dana masyarakat yang dikelola. Dari sisi BCA sendiri, manajemen langsung menegaskan, isu ini tidak benar, tidak ada pembicaraan, tidak ada negosiasi, apalagi rencana pengambil alihan saham oleh pemerintah. Fokus mereka tetap pada pengembangan bisnis dan pelayanan kepada nasabah. Lalu bagaimana pandangan pakar? Banyak ekonom dan ahli hukum memperingatkan bahwa wacana semacam ini penuh risiko. Misalnya, Fritz R. Dimuheo menyebut bahwa pengambil alihan paksa bisa menghancurkan kepercayaan pasar, menurunkan efisiensi ekonomi, dan menakuti investor asing. Hal yang lebih masuk akal, menurut para pakar, adalah melakukan audit menyeluruh terhadap BLBI dan proses akuisisi saham BCA di masa lalu, bukan sekadar ambil alih tanpa dasar. Artinya, ada perbedaan besar antara retorika politik dan realitas hukum. Ya, benar, negara dulu menyelamatkan BCA lewat BLBI. Tapi sejak saat itu, saham BCA sudah berpindah ke tangan swasta secara sah, khususnya grup Jarum. Jadi untuk mengambil alih kembali, pemerintah tidak bisa sekadar meminta. Harus ada dasar hukum yang kuat, proses akuisisi resmi, dan tentu saja pembayaran yang sesuai dengan mekanisme pasar. Isu pengambil alihan BCA ini mungkin terdengar menggiurkan. Negara dapat aset besar, rakyat merasa ada keadilan. Tapi, dalam dunia ekonomi, kepercayaan lebih mahal daripada uang tunai. Sekali investor kehilangan rasa aman, biaya yang harus dibayar bisa jauh lebih besar. Pertanyaan akhirnya, apakah Indonesia lebih butuh simbol keadilan masa lalu atau stabilitas keuangan untuk masa depan?